salah satu film permintaan kalian yang berjudul Himizu. Dan film ini merupakan film Jepang berdasarkan manga di pohon, yang dimana storynya akan mengisahkan seonggok pemuda sesudah sebuah bencana gempa atau tsunami gitulah. Talah. Yang jelas kejadian ini diambil setelah terjadi bencana tersebut di Jepang, dan itu di tahun 2011. Dan ditambah, ini pemuda menderita kelaparan dan penuh hasrat bercinta. Soalnya ada talah. Ya udahlah, intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Sebelum ke story, prolog bentar. Ada seorang gadis yang mengetahui sesuatu karena terlihat dengan jelas bahwa dia tahu cuaca yang baik dari bau udara yang busuk. Dia juga tahu siapa yang bekerja dan siapa yang bermalas-malasan. Tak cuma itu, dia juga mengetahui kulit pucat dan juga mengetahui kematian yang menelan seseorang. Dia mengetahui segalanya, tapi tidak dengan dirinya. Aneh bukan? Sama seperti gua. Lalu ada seseorang korban bencana yang masih teringat dengan kehidupannya dulu. Dan satu lagi, anak muda yang berjalan dan menemui sebuah mesin cuci. Di dalam mesin cuci terdapat pistol, lalu dia menembakkan pistol itu ke kepalanya. Dan story diawali ketika Sumida terbangun dari tidurnya karena teringat sesuatu. Sumida mempunyai usaha yaitu penyewaan perahu. Sumida keluar dan menuju mesin cuci, namun dia melihat tidak ada pistol di dalam mesin cuci tersebut. Lalu Sumida berjalan ke pinggir danau untuk melemparkan batu. Mungkin kebiasaan Sumida. Setelah itu Sumida mendengar tetangganya yang terbangun. Orang itu bernama Keita dan juga istrinya yang tinggal di dalam tenda kecil. Keita memberitahu Sumida. Tapi Sumida, dia malah menolaknya karena belum memerlukannya. Lalu Keita ingin ikut Sumida untuk olahraga pagi. Dan satu lagi, tetangganya yang bernama Yurono juga akan ikut olahraga. Mereka bertiga pun berlari keliling planet. Di saat itu seseorang perempuan yang bernama Keiko, dia tengah menunggu Sumida lewat depan rumahnya. Ketika Sumida lewat, Keiko pun tampak kegirangan. Yang ternyata Keiko adalah teman sekelas Sumida. Di kelas, Keiko selalu memandangi Sumida dan di kamarnya banyak tulisan tentang kehidupan Sumida. Keiko juga menemukan puisi yang tepat untuk Sumida yang ternyata di awal story adalah Keiko. Di sini perkataan itu adalah puisi yang dia temukan di salah satu bukunya. Waktu guru sedang mengajar, Sumida sepertinya agak terlambat untuk masuk ke kelas. Guru memberitahu. Lalu sang guru, dia menasihati Sumida dan para murid bahwa kalian spesial karena dari setiap kalian mempunyai bunga yang unik yang tidak ada duanya. Tak lupa guru juga menyemangati Sumida untuk menggapai impiannya. Seketika, Keiko menyaut omongan guru dan memberikan semangat untuk Sumida. Setelah selesai belajar, Keiko menghampiri Sumida dan kembali membenarkan perkataan dari gurunya tadi. Lalu Keiko kembali menemui gurunya untuk menanyakan apakah bunga itu spesial. Tapi sebelum sempat menjawab, Keiko sudah mengetahui semuanya. Di sisi lain, tetangga Sumida sedang memasang lampu di rumah Sumida bersama dengan kedua orang baru. Tak berselang lama, Sumida pulang dari sekolahnya dan melihat di rumahnya sudah ramai sekali. Ketika Yoruno melihat Sumida pulang, tampaknya dia sangat senang dan menyambut Sumida. Yoruno memberitahu bahwa mereka bergotong royong untuk menghiasi rumah Sumida. Yoruno juga, dia memperkenalkan kedua orang baru yang bernama Makun dan Kenkichi. Menurut Yoruno, Sumida adalah salah satu pemuda yang menolongnya. Karena Yoruno, dia mempunyai impian menjadi kaya bersama Sumida. Lalu Keita memotong pembicaraannya, bahwa Yoruno ingin menjadi presiden perusahaan lagi. Setelah itu mereka minum bir bersama. Kemudian Yoruno membolehkan Makun dan Kenkichi untuk tinggal di dekat mereka. Dan Sumida, dia juga memperbolehkannya. Lalu istri Keita menyuruh Keita untuk membawakan bir untuknya. Kenkichi bertanya kepada Sumida. Namun di sini Sumida tak mau meneruskan sekolahnya dan akan meneruskan usahanya untuk menyewakan perahu. Mereka pun tampak senang karena berkat Sumida, mereka mempunyai tempat tinggal. Tak berselang lama, ayah Sumida datang untuk mencari ibunya. Namun Sumida memberitahu bahwa ibunya tidak ada di rumahnya. Yang kemudian ayahnya meminta uang kepada Sumida. Akan tetapi, Sumida tidak mempunyai uang. Di sini ayahnya langsung memukulnya hingga babak belur. Mereka pun tak berani memisahkannya karena ketakutan. Setelah itu Sumida berharap ayahnya meninggoy agar tidak menyusahkannya. Lalu Sumida memberitahu,
あの男次に大地震が来たらどさくさに紛れて殺してやるって言ってるんですよ。 Yoruno sangat kehilangan keluarganya ketika bencana itu terjadi, dan Makun dia juga sedih setelah kejadian itu. Ia juga melihat sebuah rumah kecil di danau dan mengingatkan bencana yang memporak-porandakan Jepang. Di sini kita mengetahui bahwa mereka sama-sama hancur atas kehilangan keluarganya. Setelah itu Yoruno dan Makun memandangi rumah kecil di tengah danau, dan mereka juga mengingat ketika bencana itu melanda Jepang. Malamnya ibunya mengetahui bahwa Keiko datang ke sini, dan malam ini ibunya juga akan keluar. Lalu Sumida terbangun karena mendengar ayahnya mendatanginya lagi. Dan seperti biasa, ayahnya mencari uang di rumah Sumida. Ayahnya berkata, karena kita menghabiskan banyak uang untuk Sumida, jadi kita harus menjual rumah ini. Tapi menurut Sumida, rumah ini milik ibunya dan bukan milik ayahnya karena ayahnya sudah meninggalkannya. Lalu ayahnya tersinggung dengan ucapan Sumida sehingga kembali menganiaya dirinya. Ayahnya juga berharap agar Sumida meninggoy ketika bencana itu agar mendapatkan uang asuransi. Di sisi lain, Keiko masih saja menulis sesuatu tentang Sumida, lalu ditempelkan di dinding kamarnya. Dan Keiko juga mengingat perkataan guru tempo lalu. Pagi harinya, Keiko menunggu kedatangan Sumida di gerbang sekolahan. Ketika Sumida datang, Keiko langsung menyapanya namun dibiarkan saja oleh Sumida. Sungguh sedih sekali. Di dalam kelas, Keiko selalu memperhatikan Sumida. Lalu ia mengajak Sumida pulang bersama karena hanya Keiko yang membawa payung. Dan lagi-lagi, Keiko kembali menyemangati Sumida tapi Sumida, dia tidak membutuhkan itu. Sumida menyuruh Keiko untuk tidak selalu memujinya waktu di dalam kelas. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Yoruno. Yoruno juga ingin ikut bersama mereka. Kemudian Yoruno tak sengaja menyenggol Keiko hingga terjatuh dan bajunya juga basah kuyup. Bukannya menolong, di sini Sumida berniat untuk meninggalkan Keiko. Dasar bocah laknat. Lalu Keiko meminta Sumida untuk meminjamkan pakaian untuknya. Tiba di rumahnya, Sumida meminjamkan pakaiannya untuk Keiko. Keiko berterima kasih kepada Sumida karena telah meminjamkan pakaian untuknya. Keiko, dia teringat dengan impian Sumida bahwa dia ingin hidup tenang seperti dermaga. Sedangkan impian Keiko, yaitu hidup dengan pria yang dia cintai dan saling melindungi. Tak berselang lama ibunya datang bersama laki-laki lain. Seketika Sumida memukuli Keiko. Keiko juga berkenalan dengan ibunya Sumida. Lalu Keiko kembali membacakan puisi yang dia tulis dan memberikan buku tulisannya untuk Sumida. Keiko mengajak Sumida untuk bermain game, yaitu mengucapkan kata dalam 575 suku kata jika kalah, Keiko akan menampar Sumida. Yang berawalan dari Akusan Gatmen Siesya. Tahu dah. Dan akibat hal itu, Sumida pun kalah, lalu Keiko menamparnya. Yang kedua, Sumida juga kalah dan harus ditampar lagi, hingga mereka saling menampar dan berkelahi. Lalu Keiko mengambil sebuah batu sebagai tanda bahwa dia marah kepada Sumida. Dan jika batu itu sudah banyak, maka akan dilemparkan ke arah Sumida. Namun hal itu sia-sia karena Sumida tidak menghiraukannya. Di saat itu ibunya Sumida dan temannya tengah asik tidur bersama. Ketika Sumida sedang membacakan buku yang diberikan Keiko, datanglah Makun dan Kenichi untuk memberitahu bahwa besok mereka akan pindah ke sini. Tak lupa mereka juga membawakan bir untuk Yoruno dan juga Keita. Setelah itu ibunya pergi kerja dan akan diantarkan oleh teman laki-lakinya. Namun sebelum pergi, Sumida memarahi teman ibunya. Jika dia bersama ibunya lagi, maka Sumida akan menghajarnya. Tapi tampaknya ibunya membela temannya itu dan langsung pergi begitu saja. Malamnya, Sumida melihat ibunya baru pulang kerja. Ibunya sebenarnya tak memperbolehkan tetangganya itu memakai kamar mandinya karena takut tercemar. Pagi harinya, ketika Sumida kembali masuk sekolah, bukannya memperhatikan guru, Sumida malah menggambar tong. Setelah pulang sekolah, Sumida bersama tetangganya itu mencari tong tersebut dan berhasil menemukannya lalu membawanya pulang. Tiba di rumah, mereka bergotong royong untuk membersihkan tong itu dan mengecatnya. Mereka menggunakan tong itu untuk berendam yang kemudian masuk ke rumah. Sumida melihat rumahnya sudah tak terisi apa-apa. Sumida juga melihat sebuah tulisan dan beberapa uang. Menurutnya, ibunya pergi meninggalkannya untuk selamanya. Tetangganya pun juga tak bisa berbuat apa-apa ketika ibunya meninggalkannya. Lalu Yoruno, dia menenangkan Sumida agar tak memikirkan hal tersebut. Tapi Sumida, dia tidak mempermasalahkan hal ini dan Sumida juga akan keluar dari sekolahannya. Karena Sumida, dia akan menjalankan usahanya itu sendiri. Keesokannya Sumida tak lagi berangkat sekolah. Melihat hal itu, sepulang sekolah Keiko mendatangi rumah Sumida untuk melihat kondisinya. Awalnya Keita melarang Keiko untuk menemui Sumida karena Sumida masih membutuhkan waktu untuk sendiri. Namun Keiko tetap saja masuk ke rumah Sumida dan membangunkannya. Sekarang Keiko tahu bahwa Sumida telah ditinggalkan ibunya dan Sumida juga keluar dari sekolahannya. Menurut Keiko, orang yang berumur 14 tahun tidak boleh bekerja, tapi Sumida yakin dia bisa melakukannya. Dan akhirnya
Keiko akan membantu Sumida untuk mengurus usahanya walaupun tidak dibayar sama sekali. Di sisi lain, Yoruno memberitahu Makun dan Kenichi agar tidak mencemaskan Sumida. Lalu Yoruno berada di tepi kota. Di sini dia sedang melihat seseorang yang sedang melakukan pencopetan duniawi. Tampaknya Yoruno tertarik dengan pekerjaan itu karena dengan mudahnya copet itu mengambil dompet dan mendapatkan uang yang banyak. Kemudian Yoruno mengikuti copet itu yang sedang asik menghitung uang copetannya. Yoruno meminta copet itu untuk mengajarinya cara mencopet seperti dirinya. Lalu ketika mereka sedang makan bersama, Yoruno menceritakan Sumida yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Itu sebabnya Yoruno ingin mencopet untuk membantu keuangan Sumida. Dan Yoruno, dia hanya membutuhkan 500 yen. Kemudian Yoruno diajak ke rumah pencopet itu dan di dalam rumah ada seorang wanita PL. Pencopet itu juga memperkenalkan wanita itu kepada Yoruno. Dan mantapnya, pencopet itu menyuruh Yoruno untuk karena iman yang kuat, Yoruno menolaknya dan wanita itu juga tidak mau, tapi dipaksa oleh pencopet itu hingga pergi. Lalu pencopet itu mempunyai ide bahwa mereka akan merampok uang dari orang yang menjual narkoboy. Namun Yoruno menolaknya dan pergi begitu saja. Tapi sebelum pergi, pencopet itu berpesan jika Yoruno berubah pikiran, kembalilah ke sini. Pagi harinya ketika Sumida baru pulang, tiba-tiba dia melihat Keiko berada di rumahnya dan melayani orang-orang yang akan menyewa perahunya. Dan Keiko berkata, akan tetapi, tetap saja Sumida menyuruh pulang. Tapi tak semudah itu menyuruh Keiko pulang karena dia akan melamporkan polisi dan guru bahwa Sumida tidak diawasi oleh orang tua. Karena Keiko keras kepala, akhirnya Sumida membiarkan Keiko bekerja di sini. Keiko juga berinisiatif untuk menamai tempat ini dengan nama yang bagus. Dan namanya adalah Rumah Perahu Sumida. Tak cuman itu saja, Keiko juga akan membagikan brosur kepada masyarakat. Lalu mereka pun bermain-main hingga mereka terjebur ke danau. Di sini Keiko mengambil batu yang kedua dan itu tandanya Keiko marah kepada Sumida. Kemudian datanglah Yoruno yang ingin tahu kenapa mereka bisa basah kuyuh. Menurut Yoruno, mereka pacaran. Di saat itu di tempat peminjaman uang sedang terjadi penganiayaan kepada orang yang meminjamnya. Lalu salah satu anak buahnya bernama Tanimura. Dia memberitahu bosnya yang bernama Kaneko bahwa mereka akan pergi sekarang. Di sisi lain Keiko tiba di rumahnya yang kemudian memecahkan celengannya. Yang kemudian ibu Keiko menyuruh Keiko untuk membuatkan makanan. Ketika itu Keiko menaruh uang itu di salah satu loker, namun ibu mengetahui dan mengambilnya. Melihat hal itu, Keiko langsung kembali merebut uangnya. Setelah itu ibu juga memarahinya karena pelakuan Keiko yang tidak sopan terhadap dirinya. Ibu membutuhkan uang itu untuk bermain judi, makanya Keiko tak sedikit pun memberikannya. Dan kocaknya, di sini ternyata ibunya sudah membuatkan tambang gantung diri untuk Keiko. Gila nih ibu-ibu, masa anaknya disuruh mati? Heran. Kemudian Keiko berlari ke kamarnya, tak lupa mengunci kamarnya agar tidak dipaksa mati oleh ibunya. Di saat yang bersamaan, Kaneko dan Tanimura mendatangi rumah Sumida. Menurut Tanimura, ayahnya Sumida telah meminjam uang kepadanya, yaitu sebesar 6 juta yen dan Sumida lah yang akan membayarnya. Namun Sumida tak ingin membayarnya karena bukan dia yang meminjamnya, sehingga Sumida dipukuli. Bahkan Tanimura memberikan alamatnya agar Sumida dapat menghubunginya. Tapi tetap saja, Sumida tak mau ikut campur. Sumida dipaksa untuk mengambil dan Sumida juga dipukuli oleh Kaneko hingga babak belur. Namun Sumida, dia tak tinggal diam dan meludahi orang tersebut. Seketika Yoruno meremehkan uang itu karena terlalu sedikit baginya. Yang kemudian, Kaneko juga memukuli Yoruno sementara Sumida yang dipukuli oleh Tanimura. Setelah itu Kaneko dan Tanimura pun pergi begitu saja. Malamnya, Yoruno mendatangi rumah pencopet itu dan menerima tawarannya. Malam itu juga mereka mendatangi rumah bandar narkoba itu. Pencopet itu dengan mudahnya membuka pengunci pintunya dan mereka masuk dengan santainya. Benar saja, pencopet itu mengetahui di mana bandar itu menyimpan uangnya. Namun tak berselang lama, bandar itu kembali ke rumah dan mereka belum keluar dari rumahnya. Lalu mereka pun bersembunyi di ruangan tersebut. Seketika, Yoruno melihat jasad wanita di sampingnya sehingga mereka berisik. Karena mereka berisik, akhirnya mereka ketahuan oleh bandar tersebut. Yang kemudian pencopet itu memukuli bandar itu sampai meninggoy. Lalu mereka membawa jasad bandar itu ke hutan dan akan menguburkannya. Selagi menggali, pencopet itu menyuruh Yoruno untuk tidak membocorkan rahasia mereka kepada polisi. Tapi Yoruno malah memukul pencopet itu hingga tewas. Kemudian Yoruno mengambil uang 6 juta yen dan pergi meninggalkan kedua jasad tersebut. Keesokannya, Keiko sudah membuat brosur untuk dibagikan kepada orang-orang. Dengan penuh semangat, Keiko langsung menaruh brosur itu satu persatu di setiap mobil dan tak lupa Keiko juga memberikan kepada orang-orang yang dia lewati. Akibat hal itu, usahanya membuahkan hasil. Banyak yang menyewa perahunya. Namun salah satu penyewa memberitahu bahwa Sumida harus membunuh orang-orang yang menurutnya banyak dosa ataupun bajingan.
Lalu Keiko bahagia karena sudah membantu Sumida untuk mengembangkan usahanya, dan Keiko juga akan mengecat perahu-perahunya. Namun Sumida tak mengizinkannya karena Keiko harus pulang ke rumah. Kemudian ayahnya kembali mendatanginya untuk meminta uang kembali. Tapi tetap, Sumida tak akan memberikan uang. Ketika ingin membunuh ayahnya dengan batako, Sumida mengurungkan niatnya. Tapi orang yang baru marah tadi menyuruh Sumida untuk melakukannya, namun Sumida tak berani melakukannya. Di saat itu Yoruno akan menelpon Tanimura untuk membayarkan hutang ayahnya Sumida. Lalu setelah itu, Sumida melepas brosur yang tertempel di rumahnya dan membuang brosur yang masih ada. Kemudian Sumida menatap kaca dan menangisi nasibnya yang malang itu. Tak cuma itu saja, Sumida juga ngobrak-abrik perabotan rumahnya. Bahkan, Sumida juga mengusir Keiko yang datang untuk menenangkannya. Malamnya ketika Sumida menonton TV, datanglah ayahnya untuk mencari ibunya dan tak lupa meminta uang lagi. Lalu Sumida memberitahu bahwa ibunya pergi bersama orang asing. Sebelum pergi, ayahnya mengingatkan kembali bahwa ayahnya mengizinkan jika Sumida bunuh diri karena hidupnya akan lebih baik tanpa Sumida. Dan dia akan mendapatkan uang dari asuransi, yang pada akhirnya di sini Sumida memukul ayahnya dengan batako dan menenggelamkan ke danau hingga meninggoy. Setelah itu Sumida membawa jasad ayahnya untuk dikuburkan begitu saja, dan sepertinya Sumida menyesal karena telah membunuh ayahnya. Di saat itu Yoruno hanya diam saja di dalam tendanya, begitupun dengan Keita, Makun, dan Kenkichi. Kemudian Sumida duduk di depan rumahnya dengan tatapan kosong. Lalu Sumida masuk ke rumah tanpa membersihkan diri terlebih dahulu. Sumida melihat di TV bahwa orang yang pernah menyewa perahunya telah melakukan pembunuhan dan sekarang sudah ditangkap polisi. Kini Sumida menyesal karena sudah terpengaruh olehnya. Pagi harinya, Sumida membersihkan diri dengan air danau. Lalu Sumida merekam pernyataan bahwa pada tanggal 7 Mei hari pertama, sisa hidupnya tidak ada polisi, tidak ada bunuh diri. Karena Sumida, dia menyedihkan dari yang dia bayangkan dan menilai bahwa hidupnya sama dengan kotoran. Sumida ingin menggunakannya untuk kebaikan masyarakat. Setelah itu Sumida pergi ke kota sambil membawa pisau yang ditaruhnya di dalam kantong kertas. Sumida berniat untuk membunuh para bajingan pembawa masalah di masyarakat. Kemudian Sumida melihat 3 orang yang dianggapnya sampah masyarakat. Awalnya Sumida tak berniat menusuknya, namun karena mereka mengejeknya, Sumida langsung menusuk salah satu dari mereka. Lalu Sumida juga berteriak-teriak di tengah-tengah kota. Di saat itu tetangga Sumida melihat kondisi rumah Sumida yang berantakan. Setelah itu Sumida mendatangi kantor Kaneko dan Sumida membayangkan bahwa dia akan membunuh semua orang yang ada di dalam. Tapi setelah masuk, Sumida disambut dengan baik karena hutang ayahnya sudah dibayar oleh salah satu tetangganya. Bahkan Kaneko juga menceritakan di mana Yoruno membawa uang itu untuk melunasi hutang ayahnya Sumida. とにかく預かってください。見も知らねえ野郎からの恩義は大嫌いなんだよ。隅田ってガキには未来がある。俺がこの金であの子に未来を託したいんだ。 Setelah mengetahuinya, Sumida pun pergi begitu saja. Malamnya Keiko mendatangi rumah Sumida, namun tidak ada Sumida di dalam rumah. Yang kemudian, Keiko mendengarkan rekaman yang direkam oleh Sumida. Keiko mendengarkan rekaman itu hingga berulang kali, sampai dia tahu apa maksud semua perkataan itu. Pagi harinya, Sumida pun pulang dan disambut oleh tetangganya. Sumida memarahi Yoruno karena telah membayar hutang ayahnya tanpa pengetahuannya. Dan Sumida juga bertanya kepada Yoruno. Tapi Yoruno tidak mengakui bahwa dia sudah melunasi hutang ayahnya. Lalu Sumida mengusir Yoruno dari sini dan akan membunuhnya jika dia masih berada di sini. Sebelum pergi, Yoruno sempat berterima kasih karena sudah merawatnya. Sementara Keiko, dia masih menunggu Sumida di rumah Sumida. Setelah itu Sumida kembali pulang ke rumah dan Keiko sempat bertanya kepada Sumida. Namun Sumida tak menjawabnya sama sekali hingga Keiko kembali marah untuk yang ketiga kalinya. Tapi tetap saja, Sumida tak menghiraukannya. Lalu Sumida berada di sebuah gang dan Sumida kembali berjalan ke kota, yang kemudian dia melihat seseorang yang memarahi orang-orang di sekitarnya. Sumida terus mengikuti orang itu sampai di tempat di mana ada sebuah band yang sedang bernyanyi. Kemudian orang itu pergi ke toko perabotan untuk mengambil pisau dan Sumida
Dia terus mengikutinya. Setelah itu orang tersebut kembali mendatangi tempat itu sambil mengancam ingin membunuh. Seketika, Sumida juga mengancam orang tersebut agar tidak berbuat sesuatu. Lalu orang tersebut ditangkap ramai-ramai dan dibawa ke kantor polisi. Pagi harinya, Sumida pulang ke rumah dan melihat tetangganya sudah pindah dari tempat itu. Sumida melihat Keiko tidur di rumahnya dan Sumida mengambil makan dan minum. Sekarang Keiko tahu apa yang dimaksud dari rekaman itu, bahwa Sumida telah membunuh ayahnya dan setelah itu, Sumida bingung dan ingin bunuh diri. Namun di sini Sumida tidak akan bunuh diri. Dia akan meneruskan hidupnya untuk membantu masyarakat, lalu menjadi orang dewasa yang dihormati. Dan benar, Keiko berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Menurut Keiko, Sumida bukanlah seorang pembunuh. Tapi bukannya senang karena tebakannya benar, Keiko malah ketakutan karena apa yang dipikirkannya selalu terjadi. Kemudian Sumida memukuli Keiko dan mengusirnya. Namun ini adalah keempat kalinya Sumida membuat Keiko marah kepadanya. Malamnya, Sumida kembali ke kota sambil memukul-mukulkan kepalanya. Bahkan, telapak kaki Sumida juga terluka karena berjalan terlalu jauh. Sumida juga mendatangi salah satu klub dan dia hanya memesan air putih. Setelah itu, dia juga melewati seseorang wanita yang sepertinya disiksa oleh pacarnya. Tapi menurut wanita itu telah memilih ini bagi kehidupannya. Lalu Sumida bertemu dengan Kaneko. Dengan baik hati Kaneko akan mengantarkan Sumida pulang ke rumahnya. Kaneko melihat bahwa Sumida membawa pisau. Tiba di rumah, Kaneko menasihati Sumida bahwa pikiran Sumida sedang kacau. Dan Sumida, dia mempunyai banyak pilihan dibandingkan apa yang dipilih sekarang. Makanya itu Sumida tidak dapat berpikir dengan baik dan memilih pilihan yang buruk. Sebelum pergi, Kaneko sempat memberikan pistolnya untuk Sumida. Tapi Sumida menolaknya karena dia tak membutuhkannya. Namun Kaneko tetap memberikannya karena Kaneko tahu bahwa Sumida akan membunuh para pecundang di kota ini. Dan akhirnya Kaneko menaruh pistol itu di dalam mesin cuci. Setelah itu Sumida seperti teringat sesuatu. Di sisi lain, Keiko terbangun dari tidurnya karena teringat dengan Sumida yang akan bunuh diri. Pagi harinya Keiko pun kembali mendatangi rumah Sumida dan tiba-tiba hujan turun begitu deras. Waktu reda, Keiko melihat Sumida masih hidup. Sumida juga membacakan puisi dari buku yang diberikan Keiko waktu lalu. Kemudian Sumida menjawab pertanyaan Keiko kemarin. 父親を殺したんじゃないかって話で俺親父を殺したんだ Sumida juga memberitahu bagaimana dia membunuh ayahnya dan menguburnya. Bahkan, Sumida tidak mengatakan kepada polisi ataupun bunuh diri. Sumida membuat alasan dan terus hidup bermalas-malasan. Lalu Sumida mencoba untuk melakukan hal-hal baik bagi masyarakat, yaitu membunuh orang-orang jahat. Keiko bertanya kepada Sumida. Kemudian Keiko mengajak Sumida untuk menikah. Setelah itu mereka kembali melakukan permainan yang dulu pernah mereka mainkan. Kemudian Keiko menyuruh Sumida untuk menebus kesalahannya ke kantor polisi. Dan setelah itu, Sumida harus memikirkan masa depannya karena itu kewajibannya. Namun Sumida, dia menolak untuk tidak melakukan semua itu. Kemudian Sumida pun meninggalkan Keiko. Di saat itu, Makun bermimpi dengan bencana itu. Dan dia juga melihat Sumida akan bunuh diri. Lalu Makun terbangun dan membangunkan Yoruno, Keita, dan Kenkichi. Bahkan mereka harus menyelamatkan Sumida. Di saat itu mereka berlari mengejar Sumida. Setelah itu Sumida menaiki bus sambil teringat dengan puisi dari Keiko. Tak berselang lama di dalam bus tersebut terjadi tindak kejahatan, bahwa ada seseorang yang akan menusuk. Tanpa pikir panjang, Sumida pun langsung melarainya dan Sumida juga akan menusuk orang tersebut namun dihalangi oleh penumpang yang lain. Di sisi lain, Keiko dan para tetangga membereskan rumah Sumida agar terlihat bersih. Tak berselang lama Sumida pulang dan disambut oleh tetangganya. Setelah selesai, mereka berpesta bersama untuk merayakan bangkitnya usaha penyewaan perahu Sumida. Lalu mereka juga berpesan bahwa Sumida harus menjadi dirinya sendiri. Kemudian mereka pun pulang ke tendanya masing-masing dan Sumida juga menyuruh Keiko pulang. Namun sebelum pergi, Keiko bertanya kepada Sumida. Dan jika itu terjadi, Keiko tak akan membiarkannya dan akan mengawasinya. Karena jika Sumida mati, maka Keiko akan sangat sedih dan tidak bisa melanjutkan hidupnya lagi. Kemudian Keiko memberitahu bahwa dia sudah membicarakan pembunuhan itu kepada polisi dan polisi tak akan menjadikan Sumida sebagai tersangka melainkan hanya sebagai saksi. Lalu Keiko mengajak Sumida untuk datang ke kantor polisi besok. Keiko meminta maaf kepada Sumida karena sudah melaporkannya dan akan datang ke kantor polisi besok. Bahkan Keiko juga menemukan mayat ayahnya Sumida. Akhirnya, Sumida akan menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Malamnya, Sumida berterima kasih kepada Keiko karena sudah membuatnya sadar atas kesalahannya. Sebelum tidur,
Keiko membayangkan jika mereka menikah dan mempunyai anak, maka akan terasa indah. Ketika mereka sedang tidur, di sini Sumida terbangun, sementara Keiko masih tidur. Sumida mengambil pistol dari dalam mesin cuci dan berjalan ke danau. Sumida sempat menembakkan pistol itu ke udara sampai akhirnya Sumida mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Di saat itu Keiko terbangun karena mendengar tembakan. Setelah dia lihat, Sumida tidak ada di sekitar danau. Lalu Keiko melemparkan keempat batu yang dia simpan ke arah danau. Namun tiba-tiba saja, Sumida muncul di depannya dan Sumida sudah siap untuk ke kantor polisi. Mereka pun langsung menuju kantor polisi dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Himizu. Sedikit pembahasan, seperti yang gua omongin di awal tadi, bahwa film ini sedikit diambil dari kisah setelah terjadinya bencana yang terjadi di Jepang, yaitu gempa dan tsunami pada tahun 2011. Dan itu meluluh lantahkan kota Jepang. Bahkan Miyabi dan Sugiono sempat berenang bersama untuk menikmati ombak perduniawian pantai yang maha dahsyat. Menceritakan seorang pemuda yang berumur 14 tahun dan terpaksa putus sekolah. Entah gimana nasibnya anjir. Kalau aku atau kalian yang menjadi dia, bingung deh. Penuh kebingungan dan harus mencari nafkah sendiri. Namun agak sedikit janggal di film ini, yaitu orang tua yang selalu bikin kesel. Ya intinya tuh udah tahu kena bencana, bukannya gotong royong untuk bangun keluarga lagi. Ini malah begini. Yaitu ayahnya Sumida yang banget. Ditambah ibunya Sumida yang meninggalkannya. Udah malang ditambah malangnya Promek. Seenggaknya dari sisi baiknya sih, kita bisa lihat dari seorang wanita yang selalu mendukung Sumida untuk bangkit. Bahkan tetangganya juga. Jadi kasih sayang tuh gak harus dari orang tua. Itu buktinya tetangga lebih menghargai ketimbang orang tuanya. Jadi overall buat film ini tuh mengajarkan kita untuk saling respect walaupun bencana terjadi. Tetap menjaga dan saling menghormati. Kalau menurutku begitu sih. Entahlah kalau menurut kalian. Jadi ya begitu aja lah. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on to my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.